Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di garasi BNI. Itu yang situ. Kita mau ngecek Xenia. Untuk Xenia pesenannya Pak Mila dari Kalimantan. Terus mau sebelum dikirim mau di update dahulu. Kita cek dulu mobilnya. Hasil perburuan dari mana itu Pak? Perburuan dari Semarang. Semarang aja. Semarang. Itu mobil. Jadi wilayah ini wilayahnya BMI. Ini perumahan, cuman beberapa tim kita tinggal di sini. Karena tim kita tinggal di sini kan lebih enak. Jadi tim perburuan sebagian di sini juga. Terus itu tim finishing mobil Pak Mas Eko itu rumahnya di belakang sini, satu RT sama saya. Makanya kalau mau servis mau apa-apa gampang, tinggal di ini aja. Ini salah satu proses yang dilakukan setelah ini adalah proses sampai. Proses setelah perburuan. Jadi dari BMI kan ada proses order, tanya-tanya duluan terus order. Setelah itu perburuan pengecekan mobil, ABCD, opsi-opsi. Setelah itu finishing. Setelah finishing pengiriman setelah terima, masih ada proses yang lain biasanya. Cabut berkas di akhir, biasanya cabut berkas di akhir. Gitu. Itu ngezoom nggak ya ini? Ya ini jauh kok. Itu mobilnya tuh. Lagi dikerjakan sama Om Ferry, kadang nyambi ini side job. Mekanik ya deh. Mekanik juga Om Ferry, makanya kalau ngecek tambah detail karena dia tahu kondisi mobil secara keseluruhan. Nah, lagi diapain Om Yor? Ini buang lem. Nah, ini andalanku, tim tank finishing. Nah itu lem-lem yang nempel di sini dilepas. Loh, pasang lagi? Nah, kemarin di jalan lepas, hampir lepas, akhirnya tak copot, ini tak pasang lagi, ganti yang baru, double tipnya. Oh gitu. Kalian mesinnya coba nih. Mesinnya. Ya, wah. Belum salon ya? Belum, ini berarti lagi di finishing dulu, nanti tinggal di salon. Jadi mobil yang sampai di sini sesuai dengan request pemesan, insya Allah bebas laka, banjir nih, ini enggak ada laka. Jadi inspeksinya sudah benar, tinggal finishingnya teman-teman. Ya kalau mobil tua tuh ada bocor-bocor dikit gitu, yang penting nggak krusial di bagian belahan mesin bagian tengah gitu, masih aman. Aki-aki masih normal. Kalau nggak normal kita akan ganti akinya. Gitu sih. Masih seger nih, belum ada cat ulang di bagian sini, masih asli semua. Apa lagi Pak Ali? Cat-catnya masih oke. Cat-catnya masih bagus ya. Headlampnya masih ori. Mungkin kasih tips Pak Bren, kayak yang harus dihindari tuh kalau mobil bekas kira-kira apa gitu. Hindari apa tuh? Kalau selama ini kan kita ngecek kadang karena nggak enak sama penjual nih. Jadi mau ngomong sesuatu yang minus di situ kadang nggak enak. Kita mumpung di sini nih. Oke, mobil bekas itu sebenarnya yang terpenting berkasnya jelas. Jadi legalitasnya ada. Karena di Indonesia itu mobil itu yang berharga itu berkasnya. Artinya mobil itu jika nggak ada berkasnya, nilainya tuh benar-benar nggak ada. Bahkan mobil yang ini misalkan taruhlah 100 juta ya harganya. Ketika ada surat lengkap. Tapi ketika mobil itu suratnya bermasalah atau bahkan nggak ada suratnya, mau nggak kamu suruh beli 50? Tidak mau. Nggak mau. Jadi separuhnya aja nggak nyampe. Jadi yang paling terpenting yang pertama adalah legalitas surat menyurat. Setelah itu bergantung dengan selera orang tuh beda-beda. Ada orang yang pengen semuanya ori, harganya mahal nggak apa-apa. Ada orang yang pengen cat ulang nggak apa-apa, nyulur dikit nggak apa-apa, asalkan misalkan ada syarat-syarat tertentu yang menurut mereka masih worth it, harganya yang penting terjangkau. Jadi menyesuaikan sama keinginan pemesan. Karena ini kan by request atau Om Ari.
Cuman kalau saya pribadi mobil itu syaratnya yang harus, kalau menurutku lolos sebagai mobil yang harus saya beli ya, kalau bisa engine belum pernah dibelah kalau bisa. Tapi misal pun kalau memang sudah di refresh engine-nya, kita benar-benar harus coba nih, nyobanya dari idle, suhu kerja, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, kita harus coba detail kalau memang sudah di refresh. Karena tidak menutup kemungkinan refresh itu ada bisa terjadi dua hal ya. Yang pertama itu mal refresh, jadi bisa jadi nggak jadi bener, malah jadi kacau, bisa jadi tambah sehat. Nah, kalau syukur-syukur kalau di refresh mekaniknya bener, mobilnya jadi tambah sehat kayak Navaraku, mekaniknya bener, mobilnya jadi tambah kenceng, tambah irit. Nah itu oke, walaupun aku refresh cuman bagian atas doang sih, nyeting kayak nozzle gitu nggak sampai bawah. Cuman kalau kayak gitu pun kalau misalkan mekaniknya nggak bener, nggak ngerti full, bener-bener ngerti karakter engine Nissan misalkan ya, itu juga jadi masalah. Yang penting itu, jadi kalau aku sih engine oke, transmisi oke, terus nggak bebas nggak nabrak, nggak banjir, syukur-syukur. Kalau aku interiornya masih ori semua, jadi setir ori, head unit ori. Perkara nanti minta upgrade jadi Android lah atau apa, itu terserah saya biasanya prefer ke yang ori semua, jadi jok semuanya ori. Cuman ada juga yang seleranya, kalau aku sih mending MBTEC mas gitu, ada yang kayak gitu selera ya. Cuman kalau bagi saya pribadi seperti itu. Jadi mobil itu basic, jadi kita beli bekas kayak beli standar dari dealer itu. Riwayatnya jelas ya, cuman ya itu kembali ke selera. Ada juga yang baru nyampe sini, mas ganti MBTEC semua. Ya. Nggak masalah juga. Kalaupun misalkan gantian ya nggak masalah, asalkan yang ori masih disimpan gitu. Gitu sih aku sih. Ini mobil seperti ini tuh mobil siksable teman-teman. Aku tuh kalau ngelihat Avanza atau Xenia itu kayak dia tuh kayak bilang siksa aku gitu loh. Iya nggak sih? Tolong disiksa, tolong gitu. Karena sudah seusia ini aja masih kayak gini loh, jok-joknya ini masih, ya Allah. Ini tuh mesti udah disiksa beneran ini, buat Delius mesti loh. Gak ada yang lebih kuat dari mobil Toyota dan Daihatsu sih kayaknya untuk disiksa kayak gini. Head unit sudah Android 7 inch. Interiornya masih cukup baik sih. Bersih ya? Bersih, ini belum disalon loh. Kalau disalon mau kayak apa nanti? Gantung seperti saya. Dan Om Yor dan Om Ferry, Om Ari juga. Nah ini manual, transmisinya manual. Salah satu mobil yang kami rekomendasikan untuk pemula, cuman untuk first car ya, pengguna pertama itu ya ini Daihatsu, Toyota, Avanza, Xenia. Itu mobil badak ya, mobil yang terlihat lugu ya dari luar tapi kuat mobil ini. Makanya banyak yang pakai untuk rental ya, karena memang mobil ini memang kuat sekali. Ini ada dashboardnya ini mestinya sudah sering dipegang-pegang ini. Tapi ya kalau mobil ini memang kayak gini kuat, jadi nggak terlihat kotor. Itu memang bahannya gampang dibersihkan kalau kotor nih. Semuanya dari sini sampai sana itu. Tuas-tuas persnelingnya ini, knopnya ini juga memang didesain kuat. Agak keras sih, tapi dia biar mungkin keringat gak nempel gitu ya. Jadi ya udah kayak gini doang. Cuma kalau setirnya emang rata-rata gini teman-teman tuh. Ini sangken seringnya dipakai. Tahun berapa Pak? 2010 ya. Lupa 2010. Bulan ya. Ya wajar. Gitu. Kalau rata-rata sih tahun segitu sebagian sudah cat ulang ya. Cuman ini cat ulang nggak ini? Rapi, ya sebagian sih. Sebagian cat ulang. Asalkan rapi sih nggak masalah. Ini masih ori tapi sini. Ori. Nak-naknya. Kita banjir. Tuh. Syarat-syarat yang harus lolos. Gitu teman-teman. Roller belakang, washer belakang. Kalau sini udah pasti lolos banjir, lolos belakang. Nah kalau kayak gini nih hal yang wajar ya. Ini kan lipatan besi, terus kena air hujan mengalir dari sini ke sini,
terus airnya itu nggak keluar gitu loh, karena ini kan tutup sama karet. Jadi rata-rata mobil yang sudah berusia tuh kayak gitu, merah-merah kayak gitu, ya wajar. Kalau pengen nggak merah gini, jangan kena hujan mobilnya, jangan dipakai. Nggak apa-apa, aman. Tuh, gitu. Karena saya sering pengecekan kayak gini, mobilnya bagus tapi gara-gara kayak gini doang nggak jadi dibeli sama pemesannya PMI. Cuman dulu sih itu sih sebelum kita sampaikan kalau ini kita jamin aman, kalau ada laka banjir kita tanggung gitu loh. Kita berani jamin kalau cuman kayak gini doang mah, karena rata-rata kayak gitu. Sudah common problemnya mobil di daerah tropis. Kamera mundur, ada kamera mundur di sana, terus ini tinggal parkirnya. Jadi tim BM itu menerima upgrade. Apa aja Pak Bren kira-kira yang dilayani? Upgrade apapun, bahkan pasang turbo pun siap. Ya toh? Oh. Jadi Xenia, Pak saya mau beli Xenia. Gitu misalnya, Mas Bengki aku mau beli Xenia. Terus pasangin turbo Mas, siap. Ya Ra? Oh. Bisa ya. Sangat Ra. Jangan kalian lihat tempatnya kayak gini teman-teman. Tapi SDM-nya ini kelas dunia. Kita semua. Rading. Ya maksudnya mampu lah walaupun pusing-pusing dikit. Terus habis itu sambat-sambat sama teman-teman yang lain yang ada di Semarang, senior-senior di sini banyak. Senior-senior kami masih mau disambati ya. Masih. Malah seneng kalau senior-senior itu misalkan mau. Boleh kalau teman-teman memang punya mimpi, kan mimpi ya, namanya berburu mobil impian. Misalkan bermimpi, aku pengen beli Luxio nih, tapi berturbo gimana ya? Boleh. Beli Luxio dulu, turbonya kita pasangin. Misalkan lo. Boleh. Atau misalkan Mas ini mau di upgrade pelek gitu-gitu ya. Terus kalau kayak kaca film, audio, Android, kamera 360 itu sih upgrade yang sering terjadi di umum di PMI. Tapi kalau memang mau ekstrim, air source pun bisa sebenarnya. Tapi belum ada memang ya. Belum. Tapi kalau Pak mau boleh air source, pelek, chamber sampai kasar-kasar ceper, ada yang mau ya boleh. Gitu. Cuman jangan di buru-buru karena itu pekerjaan seni ya. Seni itu butuh waktu, butuh pikiran. Uangnya dari jenengan kan. Uang dari jenengan, kita tak mikir sama waktunya dikasih. Insya Allah sih tetap bisa clear insya Allah. Pak Brian, mobil terbanyak nih sampai pertengahan 2024 di PMI apa aja? Pertengahan 2024 ini tuh agak anomali menurutku. Jadi agak nggak bisa kayak dulu tuh orang nyari R3 itu ya. Ya sih banyak yang nyari R3. Tapi dulu itu banyak yang nyari R3 2013 ya. Iya, 14 13. Nah, jadi tuh orang tau nunggu terus Yaris sangat murah ya. 12 13 rata-rata. Nah, sekarang beda. Kan macam-macam mobilnya. Iya, lebih macam-macam sih enggak ini terus. Enggak flat. Jadi macam-macam rata-rata beda-beda. Cuman yang tak lihat semua yang dibeli itu mobil irit. Iya, City Car. Ya, kayak City Car. Iya, hampir semuanya Matic. Terus semuanya mobil irit, entah itu gede, tapi tetap sing irit diesel. Jarang yang nyari kayak misalnya kayak Camry. Dulu awal-awal aku sih masih banyak yang nyari Camry, X-Trail, CR-V generasi 3. Nah, sekarang aja rata-rata yang berservis apa ya mobilnya? Daily semua. Avanza, Xenia, terus apa kemarin? Yaris, Swift. Ini Swift, semua. Banyak ya Swift. Agia, Ayla. Tuh, malah Agia Ayla. Aku sih dulu jarang sih kayak dapat Agia Ayla gitu. Jadi memang apa yang di sosial media yang kita lihat di HP itu terus banyak yang lihat, dia kan sering muncul. Kalau weekend orang-orang berbondong-bondong ke situ. Apapun itu. Wes boh warung makan, boh tempat main, boh itu toko sepatu, sembarang tinggal lah sama. Bengkel mobil. Sama. Jadi salah satunya itu efek dari sosial media juga yang kita rasakan di mobil. Banyak berita kalau Pertalite akan dihapuskan. Iya. Kemarin beritanya apa ya? April apa PMI itu udah nggak ada. Depan. Ini kemarin bulan lalu. Tapi sekarang masih ada. Terus biosolar mau dihapuskan juga. Mungkin itu efek-efek yang berita-berita yang berefek ke
perilaku pola pembelian kendaraan bekas. Jadi tak lihat kok orang-orang kalau tanya mesti irit nggak mas? Nah, dulu sejarah orang nanya gitu. Kuncinya irit ya. Kalau dulu malah mas boros nggak mas? Nggak juga. Beda dong. Tanya boros juga nyari iritnya juga itu. Kenapa? Tanya boros juga nyari gitu iritnya ya? juga. Boros ya mas? Ternyata yang nyari yang irit. Oh boros kok pak? Oh enggak, saya nyari yang irit wah. Ngaco nih orang. Dulu tuh Innova bensin laris banget loh. Iya sekarang Gak tahu kemana tuh. Sepi tiba-tiba ya. Mendadak sepi itu karena ya anomali perilaku ya cultural gini kan, bisnis ya. Itu kan berubah polanya teman-teman. Jadi orang pun nggak bisa ngerti gitu arahnya akan kemana kan. Makanya aku kemarin ngomong sama kamu tuh loh 1938 aku ngomong mobil ya pokoknya bentukannya kayak ngono. Terus dilihat di tahun sekarang, terus kita kayaknya bakal melihat Avanza di tahun yang akan datang bentuknya ngono juga gitu. Jadi 1938 itu tiba-tiba nggak tahu boning Instagram boning YouTube aku lupa ya, mobil kok aneh-aneh banget ya gitu. Terus orang tuh masih jalan di pinggir jalan di jalan gitu ya, di trotoar gitu ya. Orang jalan bareng dengan mobil itu masih normal gitu loh, berjalan mobilnya nggak kencang-kencang teman-teman, jalannya masih ada agak betuk-betuknya sedikit gitu. Dan kalau dilihat sekarang 2024 sebenarnya dilihat dari tahun itu belum jauh loh, 100 tahun kan. Iya, satu generasi. Iya, belum ada malah, belum ada 50. Satu generasi aja perubahannya sudah elektrik kayak gini loh. Sekarang nggak usah jauh-jauh, mobil ini dashboardnya mau foto, terus kamu mau thread Hyundai Ioniq mau jejerin, itu tuh udah kayak selisih tahunnya tuh udah kayak jauh banget sih. Iya, kayak jauh. Nah nanti toh anak kita udah nikah gitu, melihat mobil kita, mobil kok tua klasik ya. Enggak, yang maksud memang terus bergeser. Jadi memang anomali, bukan anomali ya, perubahan perilaku pembeliannya juga dari tahun ke tahun bergeser. Karena awal-awal BMW itu Avanza, Innova Matic bensin V paling banyak itu. 2010 banyak. 2010 ke bawah. Nah habis itu pindah ke mobil-mobil menengah kayak CR-V, CX-5 gitu, SUV yang mana-mana boros gitu. Apa yang perlu diwaspadai dari mobil bekas yang sudah berusia, kan rata-rata DBMI di atas 5 tahun sih. Kalau 5 tahun itu pertama ya memang bener itu keropos sama bekas baja sama bekas lakai fisik kan. Nah elektrikal yang penting standar elektrik aja, elektrik semua fungsi tanpa ada aneh-aneh, misal tambahan audio tapi kabelnya berantakan gitu kan ya bahaya. Terus penambahan aksesoris lampu-lampu di bawah kolong itu juga beresiko konslet gitu. Kalau nggak proper ya maksudnya. Aku kan sering mengari daerah-daerah dalaman mobil gitu ya. Yang sering kita dapetin orang-orang menurutmu ngerti nggak sih? Iya. Proper nggak gitu? Proper nggak sih? Kalau garapnya apa dia kayaknya cuma buru-buru lah garap gitu. Nah, macam-macam. Jadi di BMW itu kadang kalau dapat mobil gitu kan diinspeksi ulang. Biasanya kan gitu. Terus kalau instalasi yang aksesoris contoh lampu di bawah kaki ya biasanya lampu kolong gitu, terus lampu tambahan misal kayak aksesoris lampu LED kecil itu ada yang proper dia enggak juga, bergantung. Tapi kalau memang itu potensi enggak proper dan beresiko untuk terjadi konsleting, biasanya kita buangin semua, dilepasin semua, tapi biasanya tetap laporan dulu ya, laporan sama tim. Perlu dibuang atau enggak, yang penting diinfo dulu kalau ini instalasinya kayak gini nanti berisiko untuk konslet ya dilepas biasanya. Tapi kalau instalasinya bagus terus proper dan memang fungsi biasanya tetap dipertahankan kayak gitu. Terus ini kita lihat mobil-mobil bekasnya kita itu datang dan setelah kita serahkan itu dari look pasti beda ya, karena kita kan salon. Cuman kadang kok lemot ya, maksudnya itu apa sih, karena olinya yang lama atau pembakarannya nggak sempurna? Oh kadang ada. Tapi setelah buat servis tadi loh, kok jadi banter mobilnya gitu loh. Ya kalau itu standar servis kan, memang standar servis tune up. Jadi mobil datang biasanya diberi tawaran mau servis tune up atau tidak kan biasanya. Tapi kalau
ada servis tune up ya udah di servis tune up pasti performanya tetap naik karena kan awalnya anggaplah idenya awalnya ngayun gitu terus setelah di servis jadi agak lebih stabil atau bahkan nanti intake juga dibersihin, oli tetap diganti kayak gitu kan, filter oli banyak sektor kalau tune up itu bahkan sampai ke kampas rem juga. Nah, kampas rem itu kadang kan nggak ngeh makan sebelah padahal kampasnya yang sebelah kiri masih tebel, yang kanan ternyata makan sebelah gitu kan karena ketidaklancaran ini ya mekanik sebuah jadi rem ya. Iya, jadi itu mungkin dari kaki juga engine mungkin juga ya intake-nya nggak sempurna ya. Jadi makanya itu ini juga di riset ulang, kalau mobil baru di riset ulang, di learning ulang. Ngaruh ya? Ngaruh ke tenaga ya? Ke pembakaran cepat gitu ya? Iya, Mirage juga. Mitsubishi Mirage itu, Mirage Livina terutama itu ya. Jadi dia ada learning gitu. Jadi learning ulang kayak membaca pola pengemudi ya jadi. Dia menyesuaikan kembali. Jadi kayak ngeriset dari awal dari nol gitu. Terus dia kalibrasi ulang sendiri saya kayak gitu sih setahu tuh. Jadi tenaganya bisa dipulihkan kembali. Jadi kita tuh finishing mobil tuh di area sini aja teman-teman, kayak jauh-jauh. Garasi sini. Ya paling itu servis tune up, ganti oli ringan, terus kayak kaki. Rata-rata sih itu si salon, upgrade. Yang paling sering ya itu upgrade audio, ganti kaca film. Dari kaca film itu kita bisa ke lokasi. Itu jika budgetnya berlebih ya, milih-milih kan. Iya. Kalau enggak pun berapa sih paling murah? Paling murah ada yang 250 kaca film udah baru nonton. Mau boleh kesini, datang kesini nggak apa-apa. Perambati aku yang penting kalian diberarti senang nih apa-apa sini aja. Jauh ya lama. Tapi kalau alat-alatnya loh teman-teman, alat-alatnya kita tuh proper nih. Oh ini mereknya cukup. Modern, kita udah nggak main lek-lek gitu. Enggak. Tetap main ya tuh ya. Hanya mendukung biar nggak capek. Gitu. Tuh, kita masang stiker aja pakai jangka sorong. Enggak juga. Stikernya kita ukur dulu berapa mili kan, misalnya nih stiker nih. Enggak perlu. Berapa mili nih? 0,01. Oh. Iya juga. Karena dibuat ngukur. Nah, ini bisa buat ngukur kedalaman hati wanita aja. Nggak bisa kayaknya. Mari kami dulu. Terima kasih banyak. Teman-teman, demikian tadi proses finishing unit ya, salah satu unit karena ada beberapa unit juga di sana. Jadi finishing itu dikerjakannya satu unit clear. Tapi kalau salon bisa sih karena beda orang ya. Tapi kalau untuk upgrade sama service tune up itu gantian. Kalau untuk salon terus mutasi ada tim sendiri, jadi kapanpun bisa. Salon tapi paling kadang-kadang antri 1-2. Salon tukangnya satu sih, jadi harus gantian. Misalkan kalau mau servis ini dulu, salonnya sana. Atau mau salon dulu semua, servisnya di sini gitu-gitulah. Tergantung timingnya mau yang mana. Kalau cuma salon doang cepat sih, paling sehari selesai. Oke. Gitu. Closing. Demikian vlog garasi PMI. Jika ada pertanyaan dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Ditunggu minggu depan, insya Allah kita akan berburu ke Jakarta. Sampai pertanyaan terakhir Pak Ben. Gimana? Yang nggak pesan di PMI boleh ngebengkel di sini nggak? Bingung jawabnya nih. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi kayaknya waktunya enggaknya takutnya nggak garap ya? Nggak garap, karena dari PMI sendiri pun itu ngantri-ngantri. Mungkin teman-teman yang order di PMI itu juga punya experience, jadi ngantri-ngantri teman-teman. Karena kita memang benar-benar kita cek gitu, jadi nggak langsung udah jadi udah itu nggak gitu. Jadi kita ini head unit nih, kita cek dulu, kita coba dulu. Ternyata radionya nggak fungsi, apanya ya bongkar lagi, beres-beresin gitu Pak Aris. Jadi nggak asal gitu, jadi makanya memang mungkin timingnya memang agak lama karena memang kita cek saya benar-benar clear. Nah setelah clear ini mau diserahin atau mau salon dulu nih gitu, nanti salon, nanti masuk lagi. Jadi insya Allah nggak istirahat. Makanya kalau teman-teman dari luar memang mau
ke sini, kalau cuma pasang kaca film kita bisa datangkan dari luar ya. Tapi kalau untuk servis coba jabret dulu, kalau misalkan memang kita bisa bantu nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita nggak bisa bantu, kita punya rekanan-rekanan bengkel yang menurut kita oke juga sih. Gitu sih. Di Semarang ya khususnya. Semarang ada, Semarang, Jakarta ada, cuman track recordnya nggak begitu ngerti ya. Kalau yang paling ngerti betul yang di Semarang, karena kan memang kita juga langganan. Artinya kalau kita overload banget kayak di bulan-bulan Lebaran gitu atau Desember yang peak season ya, BM itu kita nggak mampu di sini. Sampai kita lempar-lempar ke teman-teman. Tapi ya teman-teman bengkel ya itu aja yang sudah langganan sama kita. Oke. Kalau orang baru belum berani teman-teman, karena kan memang ya itu harus tahu karakter pemesannya. Kalau yang bengkel-bengkel sudah rekan sama kita, teman-teman saya, teman-teman Mas Fahid itu insya Allah karena sudah dari 2018 ya kita kerja bareng itu sama bengkel-bengkel itu, mereka itu ngerti karakter orang BM itu, pemesannya itu maunya seperti apa sih. Itu untuk seperti itu kan agak susah kalau orang baru yang nyervis ya, jadi takutnya nanti ada yang kurang atau terlalu mahal atau gimana. Oke. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.